Halo para pecinta film action dimanapun berada. Kali ini film yang bakalan kita review ini berjudul Bloody Trip. Dan film ini bergenre horror crime. Untuk teman-teman yang suka film horror crime, ini rekomendasi banget. Sekedar bocoran untuk di opening awal film ini, mengisahkan tentang seorang blogger horor terkenal merencanakan akhir pekan untuk bersantai. Namun rencana tersebut berubah jadi sangat mengerikan sekali. Karena dalam situasi tersebut, mereka justru menemukan ritual yang disebut dengan ritual satanik. Pasti penasaran dengan alur cerita berikutnya? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komen-nya. Yaps, di awal film langsung saja kita diperlihatkan scene di tengah hutan. Yang dimana scene kali ini berada satu orang gadis yang sedang mengkhawatirkan keselamatannya. Di dalam scene ini, si gadis ini seorang diri yang merasa dia sedang diintai dengan seseorang. Apa yang terjadi sebenarnya dengan gadis ini dengan raut wajahnya yang sudah penuh darah dan lebam serta tangan yang berlumuran darah? Ternyata si gadis ini mencoba melarikan diri dari seseorang yang berusaha untuk membunuhnya. Bahkan di dalam scene ini, kita masih belum diperlihatkan sosok sang peneror yang sebenarnya yang berada di tengah hutan. Namun, si gadis ini masih mencoba bersembunyi di balik semak-semak di tengah hutan untuk menyelamatkan dirinya. Namun, apa yang terjadi? Nasib naas menimpa si gadis ini dan tewas di tempat seketika, sehingga mayatnya pun langsung dibawa oleh si pelaku yang masih belum kita kenal. Dan scene pun langsung berpindah sekitar 6 bulan kemudian, ya, dimana seorang blogger horor terkenal merencanakan akhir pekan untuk bersantai bersama teman-temannya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk menyewa villa di tengah hutan. Sesampainya di depan villa, mereka disambut oleh si penjaga villa yang tampangnya cukup menyeramkan sampai membawa senjata api. Lalu salah satu dari mereka pun memutuskan untuk langsung turun dan bertanya kepada si penjaga villa apakah benar ini tempat yang akan mereka sewa. Dan jawaban si penjaga villa pun benar. Lalu mereka bertanya mengapa harus membawa senjata api. Dan si penjaga ini menjawab di sini banyak hewan buasnya. Karena itulah, dengan alasan itulah si penjaga villa membawa senjata api demi keamanan. Langsung kita lanjut ceritanya. Kali ini Raul melarang Vicky, si wanita yang lagi bermake up berkacamata tadi, untuk mengupload situasi di sekitar karena mereka berempat tidak mau para fans mereka mengetahui keadaan mereka dan dimanapun posisi mereka. Yang akhirnya si Vicky ini menuruti apa yang diperintahkan oleh si Raul. Tetapi sebelum mereka berpisah dari Raul, mereka bertiga sempat selfie dulu untuk keperluan pribadi. Dan masing-masing dari mereka bertiga ini mencari ruangan untuk kamar pribadi mereka, sementara si Raul langsung meninggalkan ketiga gadis ini. Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa si Raul meninggalkan gadis ini, nanti kita cari tahu selanjutnya. Sementara si Vicky sedang berbaring di kasurnya. Dan si gadis yang berusaha jogging di sore hari sementara dia baru nyampe di dalam villa ini bernama Rebecca. Dia sengaja berkeliling untuk memantau situasi keadaan sekitar. Sementara si Vicky menikmati ruangan barunya untuk beristirahat. Rebecca ternyata masih melakukan joggingnya di sore itu di dalam hutan. Yang dimana di dalam hutan ini terdapat scene sesuai opening awal, tempat kejadian di mana si gadis itu terbunuh. Setelah Rebecca menyelesaikan joggingnya di sore itu, dia langsung berjalan kecil dan menghampiri sosok wanita di ayunan yang bernama Andrea. Nah, si Andrea ini sosok yang kita bicarakan di awal film tadi, seorang vlogger horor yang terkenal, yang memang merencanakan akhir pekan untuk bersantai bersama teman-temannya. Setelah mereka berdua selesai ngobrol, mereka lalu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi dalam situasi kali ini, Andrea lupa membawa HT-nya. Dia meninggalkan HT tersebut di atas ayunan di luar rumah. Lalu Rebecca memutuskan untuk mandi membersihkan tubuhnya karena udah jogging sore. Setelah ia menyelesaikan mandinya, ia merasa curiga dengan keadaan di belakang rumah karena ia merasa ada yang mengintainya. Sesaat kemudian, si Vicky langsung datang menghampirinya dengan menggodanya. Di scene kali ini gua nggak bisa jelasin, teman-teman bisa lihat sendiri.
Ternyata kelakuan mereka sedang diintai dari kejauhan oleh seseorang di belakang rumah tersebut. Untuk scene kali ini memang kita dibuat penasaran sosok seperti apa yang sedang mengintai mereka di dalam rumah itu, karena sosok ini sedang mengkoleksi foto-foto mereka untuk dijadikan target korban. Siapa sebenarnya sosok itu? Langsung saja kita lanjut ke scene berikutnya. Scene yang dimana mereka bertiga sedang mengobrol atau sedang merencanakan sebuah project untuk vlog mereka, tetapi sambil minum alkohol. Di sini si Andrea memang orangnya tipe yang sangat kritis. Tanpa terasa sampailah waktu di malam hari, mereka masih ngobrol dan bermain. Tetapi di sisi lain saat permainan usai, di sini si Vicky sempat bercerita tentang kisah kelam di masa lalu sekitar 50 tahun lalu di daerah itu, yang dimana sosok anak laki-laki kecil yang menjadi korban asusila yang dilakukan oleh ibu kandungnya tersebut. Bahkan perilaku yang dilakukan oleh sang ibu kandung berlanjut selama beberapa tahun. Meskipun Vicky sudah menceritakan kisah nyata sekitar 50 tahun yang lalu, tetapi di sini Andrea sebagai pendengar tidak percaya begitu saja dengan adanya cerita mitos tersebut. Selagi mereka asik bercerita di dalam rumah, mereka sama sekali nggak mengetahui apa yang sedang mengintai mereka dari luar rumah. Kita lanjutkan kisah bocah kecil yang sangat tragis sewaktu 50 tahun yang lalu, yang dimana semenjak dia beranjak dewasa akhirnya dia mendendam kepada sang ibu. Lalu dia memutuskan untuk menemui paranormal atau dukun sakti untuk menyuruh sang dukun membunuh ibunya dengan sangat tragis. Tetapi imbalannya, si bocah kecil yang sudah beranjak dewasa itu harus mengabdikan jiwanya kepada sang raja iblis untuk selamanya agar si bocah kecil ini awet muda, hidup kekal tanpa kematian yang ia rasakan. Setelah mendengar kisahnya, Andrea pun mulai percaya, tetapi saat mereka lagi ngobrol bertiga, tiba-tiba saja Andrea melihat di luar kaca jendela ada sosok pria bertopeng. Dari sini mereka bertiga pun terkejut. Mereka merasa ini sosok misterius yang akan meneror mereka. Sontak saja mereka bertiga panik karena kehadiran dan sosok misterius yang berada di luar jendela lalu tiba-tiba saja menghilang. Di sini mendadak si Andrea punya rencana untuk kedua temannya, di mana di sini Andrea menyuruh kedua temannya untuk memeriksa setiap sekeliling rumah untuk mencari benda apa saja demi mempertahankan diri. Dan akhirnya Rebecca pun berhasil menemukan sebatang kayu untuk pertahanan diri mereka sementara. Lalu ke scene selanjutnya yang dimana pengintaian masih terjadi di luar rumah karena si peneror ini masih belum bisa masuk. Saat Andrea di dalam kamar, ia merasa ada sosok tersebut yang sedang mengintainya dari luar jendela kamarnya. Dalam situasi seperti ini, Andrea jelas sangat ketakutan. Tetapi saat ia dalam ketakutan, ia kembali memeriksa laci tasnya dan berhasil menemukan sebilah pisau kecil. Untuk mempertahankan diri, ini cukup kalau gua bilang. Lalu ia kembali menengok keluar jendela dan tidak ada siapa-siapa. Lalu kita kembali ke scene dimana kabarnya Vicky di dalam kamar. Ternyata si Vicky ini justru terhipnotis oleh si pria yang bertopeng tadi. Ia berusaha untuk membuka kaca jendela agar si pria bertopeng masuk, tetapi itu tidak berhasil karena jendela tersebut ada teralis besinya. Di dalam kondisi yang panik, akhirnya di sini Rebecca teringat bahwa HT-nya ketinggalan di luar rumah. Karena hanya alat komunikasi itulah ia dapat meminta tolong kepada si penjaga villa. Akhirnya Rebecca pun memutuskan untuk berlari keluar rumah secepat mungkin untuk mengambil HT yang ketinggalan di ayunan tersebut dan berusaha segera mungkin untuk kembali. Akhirnya mereka pun berhasil. HT pun berhasil ditemukan dan di sini Andrea mencoba menghubungi si penjaga villa tersebut, tetapi karena susah sinyal, Andrea pun keluar dari rumah untuk mencari sinyal dan meminta bantuan. Setelah mendapatkan info tersebut, si penjaga villa bapak-bapak tua yang berpenampilan serem tadi langsung menuju ke villa si Andrea, Vicky, dan juga Rebecca. Namun dalam kondisi seperti itu, akhirnya kedua teman dari Andrea ini menghilang secara mendadak. Apa yang terjadi? Saat si Andrea ini berada di pintu depan, ia mendapatkan teror oleh si pria bertopeng. Di sini si Andrea hendak dibunuh. Namun karena pisau yang dipegang si Andrea tadi, akhirnya si pria bertopeng ini berhasil tewas di tangan Andrea.
Tetapi cerita belum selesai, ternyata pria bertopeng itu adalah pria sewaan dari ketiga temannya yang mencoba mengerjainya di dalam villa. Tapi, nasib naas, si pria yang dibayar itu tewas di tangan Andrea. Akhirnya mereka berempat ini panik karena satu korban telah tewas di dalam villa tersebut tanpa disengaja. Dalam situasi kali ini mereka berempat pun panik dan berusaha untuk menguburkan si korban di belakang rumah. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang tanpa mereka sadari si penjaga villa sudah mengetahui apa yang mereka rencanakan. Lalu nasib naas menimpa Andrea. Si penjaga villa langsung menembak Andrea dari belakang kepalanya. Di sini mereka bertiga pun panik. Vicky, Raul, dan juga Rebecca berusaha melarikan diri. Saat si Rebecca melarikan diri, ada sosok satu orang pria bertopeng di atas gedung. Kita nggak tahu si pria ini asli apa enggak. Namun di sisi lain, saat si Vicky lagi dikejar sama si penjaga villa dengan senjata apinya, di sini justru Rebecca dan Raul mempertahankan dirinya dari si pria bertopeng yang akan membunuh mereka. Jelas di sini kakak beradik ini berusaha saling melindungi. Di sini nih ternyata gue baru tahu ya, si Raul dan Rebecca ini kakak beradik. Nah, kakaknya ini si Rebecca dan adiknya ini si Raul. Dan di sini Raul berhasil untuk menghentikan si penjahat bertopeng itu mau menghabisi Rebecca, dan Rebecca pun berhasil kabur. Sementara nasib si Raul kita nggak tahu. Bagaimana nasib si Raul selanjutnya? Kita beralih ke sini di mana si Vicky sedang bersembunyi dari kejaran si penjaga villa tadi. Ternyata pinggang dari si Vicky ini berhasil tertembak oleh peluru, dan gua rasa ini nggak tertembak benar-benar maksimal ya, karena itu cuman keserempet peluru doang. Namun, si penjaga villa tetap aja memburu si Vicky sampai di tengah hutan. Namun, gua rasa di sini si Vicky masih berhasil lolos. Untuk scene kali ini, Vicky masih lolos dari kejaran si penjaga villa. Sementara scene di mana Raul sedang mempertahankan diri dari serangan si pria bertopeng, nasib naas pun terjadi. Si pria bertopeng berhasil memukul mundur Raul, dan tanpa disengaja kaki Raul pun terkena jebakan. Akhirnya kaki Raul terjepit dan berdarah. Bahkan gua bilang di sini patah sampai nggak bisa bergerak. Karena dengan sadar ia terpojok, akhirnya si Raul ini pasrah. Tetapi si pria bertopeng justru nggak membunuh si Raul, bahkan membiarkannya di balik pohon. Ya mau gimana ya, karena nggak bisa apa-apa, mau lari juga nggak bisa, ya dibiarin aja. Sesaat kemudian si pria bertopeng pun masuk ke dalam rumah dan menyingkirkan dua korban yang sudah ada di dalam rumah. Kita beralih ke scene yang dimana Vicky sedang berusaha mencari tempat perlindungan dari kejaran si pria bertopeng dan juga kejaran si penjaga villa yang berusaha membunuhnya. Lalu tiba-tiba saja tanpa disengaja Vicky masuk ke dalam suatu ruangan di tengah hutan tersebut. Ia mengendap-endap dan berusaha mencari apa saja yang bisa dimanfaatkan. Di sini ia heran, ternyata ruangan tersebut masih aktif dan terlihat sangat rapi. Di sini setelah ia memeriksa beberapa kotak peralatan, akhirnya dia berhasil menemukan perban. Disitulah ia mencoba menghentikan pendarahan hasil tembakan di pinggangnya. Namun setelah itu ia kembali berkeliling ruangan tersebut. Apa yang ia dapatkan? Ternyata mereka berempat memang sudah diincar. Hasil foto-foto pun ia lihat dengan sangat nyata. Setelah mengetahui keadaan tersebut, di sisi lain, di sini si Rebecca pun menyusul mencari kendaraan mereka ke arah hutan. Namun apa yang terjadi? Rebecca tidak menemukan mobil mereka, lalu ia diajak oleh anak kecil nih ke suatu ruangan gudang. Disitulah si Rebecca berhasil menemukan mobil mereka tetapi dalam keadaan mati. Si Rebecca ini sesaat merasa si anak kecil ini akan membantunya. Namun apa yang terjadi? Justru si anak kecil ini menusukkan jarum suntik ke tangannya berkali-kali. Sontak saja Rebecca merasa kesakitan dan marah. Akhirnya di sini Rebecca memutuskan untuk mengakhiri nyawa si bocah kecil tadi. Tapi tanpa disadari, si penjaga villa itu menyadari kelakuan yang dilakukan oleh Rebecca karena telah membunuh anaknya. Ya, jelas saja dalam situasi seperti ini, Rebecca pun merasa terancam nyawanya. Dan akhirnya Rebecca pun memutuskan untuk menghabisi nyawa si penjaga villa. Daripada kita tewas, lebih baik si penjahat yang tewas duluan. Di sini, Rebecca langsung mengambil senjata api yang dibawa oleh si penjaga villa tersebut.
Kembali ke scene yang berbeda, yang dimana di sini keberadaan Vicky di dalam gudang ketahuan oleh si pria bertopeng. Sontak saja terjadi perlawanan, namun nasib naas pun menimpa Vicky. Karena apa? Di sini Vicky tewas turut jadi korban si pria bertopeng. Lalu di scene selanjutnya, setelah Rebecca menghabisi nyawa si penjaga villa, Rebecca pun memutuskan kembali untuk mencari adiknya, yang tadi terakhir mereka berpisah. Akhirnya di sini Rebecca berhasil menemukan adiknya sedang terkapar di bawah pohon dengan kondisi kaki yang patah dan terluka. Dalam kondisi yang seperti itu, Rebecca pun langsung mencoba untuk menyingkirkan ranjau yang berada di kaki adiknya. Namun apa yang terjadi? Justru kaki adiknya ini tambah patah. Karena sang adik udah pasrah dan udah nggak mau peduli lagi dengan keselamatannya, di sini sang adik menyuruh Rebecca untuk mencari si pria bertopeng tadi dan menyuruhnya untuk membunuhnya. Apakah Rebecca berhasil? Namun sepeninggalan Rebecca, justru di sini Raul dihabisi oleh si pria bertopeng tersebut dengan menancapkan senjata tajam ke arah perutnya. Ya, sudah 4 korban yang tewas di tangan si pria bertopeng itu. Namun saat Rebecca berlari ke tengah hutan, si Rebecca ini justru tertembak oleh si pria bertopeng. Sempat sih nggak sadarkan diri di sini, bahkan dalam kondisi bulan purnama, korban kelima ini dibungkus dengan plastik. Namun ternyata apa yang terjadi? Rebecca berhasil selamat dari hasil tembakan tersebut, yang dikira si pria bertopeng ini Rebecca udah tewas guys. Dan Rebecca pun menyobek plastik itu lalu bangkit dan kabur dari tempat tersebut. Namun saat sedang berada di dalam pintu gudang, ia melihat si pria bertopeng ini membakar lilin merah dengan nama-nama mereka semua. Entah ritual apapun itu, tetapi di sini Rebecca kembali mencoba menghentikan si pria bertopeng dan menghujamkan senjata tajam ke arah perutnya. Merasa sudah berhasil membunuhnya, Rebecca pun meninggalkan. Untuk sesaat tiba-tiba saja mayat si pria bertopeng itu hilang. Namanya juga sudah mengabdi sama iblis, jelas bisa hidup kekal. Dan di sini terkejut dong Rebecca dengan berdirinya si pria bertopeng. Disinilah terjadi ancaman kepada Rebecca, antara hidup dan mati. Si Rebecca pun tercekik. Namun apa yang terjadi? Mendadak saja suatu mukjizat datang. Si Rebecca berhasil menusukkan suatu benda ke tubuh si pria bertopeng dan hancur seketika. Setelah tugas Rebecca berhasil menghabisi nyawa si pria bertopeng tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam villa. Dan di sini dia kembali melihat sebuah foto keluarga yang dimana keberadaan orang tuanya dan juga adiknya yang sudah tewas di bawah pohon tadi akibat ulah si pria bertopeng. Kita tinggalkan saja masa lalu. Akhirnya di sini si Rebecca pun pergi meninggalkan villa tersebut dengan hati yang benar-benar kecewa dan penuh duka. Dan sebenarnya ending film kali ini masih belum selesai. Nanti aja kita lanjut episode keduanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.